Silakan Badrul. Selamat malam. Selamat malam Kak Elia. Mohon maaf, ini saya sebenarnya dari Muslim, tapi kan saya ya cuma mohon maaf sebelumnya mohon maaf. Kedua, saya ingin mendengarkan penjelasan dari Kak Elia tentang konsep Trinitas gitu aja. Jadi saya mau menimba ilmu lah gitu. Apa yang dibingungkan dari Trinitas itu? Kan kalau dari ya bukan dari saya sih, kayak saya kadang sering mampir ke beberapa room para apologet entah Kristen atau Islam, kan banyak apologet sekarang lagi marak dalam TikTok dunia pertiktokan. Mereka kayak memperdebatkan antara tauhid dan trinitas itu sendiri. Yang tauhid seperti ini keesaan Tuhan, ada yang sampai mengancam trinitas itu seperti Tuhan itu dibagi tiga, padahal kan sebenarnya bukan seperti itu. Setahu saya sepertinya konsep trinitas dalam kekristenan kan tidak seperti itu, artinya Tuhan tetap esa itu kan. Setahu saya seperti itu. Mohon maaf kalau salah, jadi saya mau penjelasannya saja dari Kak Elia biar lebih gamblang gitu lah. Berarti kamu sudah mengerti Trinitas bagaimana? Sedikit, masih sedikit, karena pernah masuk ke roomnya Kak Joseph, juga pernah beliau menerangkan tentang Trinitas, dan saya juga di situ saya diberi kesempatan untuk menerangkan tentang ketauhidan Islam. Jadi kami menyelaraskan, tidak mencari perbedaan, akan tetapi tidak menyamakan sih, karena kadang menyamakan ya memang itu adalah fatal dalam beragamaan. Cuman dalam sudut pandang kami memiliki sudut pandang yang berbeda dan saling menghormati, itu gitu aja. Jadi sedikit saya pernah menimba ilmu dari Kak Joseph Albert Mitchell kalau nggak salah. Beliau adalah apologet Kristiani juga. Ya, saya tahu beliau. Berbicara tentang Trinitas itu kan berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Dalam iman kami orang Kristen, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu tetap dinyatakan konsisten bahwa Allah itu esa. Tidak pernah 1, 2, 3, 4, 5 dan selain sebagainya. Allah itu tetap esa. Tetapi bagaimana dia yang esa itu dijembatani melalui istilah Trinitas. Jadi Allah yang esa itu seperti apakah Allah yang esa itu dijelaskan melalui Trinitas. Nah, dalam iman kami 1 Korintus 6 dikatakan, bagi kami hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kenapa disebut Bapa? Karena dialah sang sumber segala sesuatu. Nah, di dalam diri sang Bapa ini, dia memiliki firman, yang oleh firman itu segala sesuatu dijadikan olehnya, Yohanes 1 ayat 3. Di mana sang Bapa melakukan kehendaknya melalui firman-Nya. Lalu selain memiliki firman, dia juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Jadi Allah sang Bapa, firman-Nya sendiri dan rohnya sendiri, itulah Trinitas. Firman ini kemudian disebut anak. Kenapa disebut anak? Karena firman ini terkandung di dalam Bapa. Ketika firman ini keluar dari Bapa, maka dikatakan diperanakkan, dilahirkan dari sang Bapa. Diperanakkan, keluar dari Bapa. Ketika firman itu keluar dari Bapa, maka dia disebut anak, diperanakkan. Ya, jadi Trinitas itu tidak berbicara tentang berapa jumlah Tuhan, tapi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah kami yang satu itu. Bahwa Allah kami yang satu itu adalah Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Dan di luar Trinitas, Allah itu tidak mungkin hidup. Karena Allah yang hidup itu haruslah Allah Trinitas. Karena dia dikatakan hidup, karena dia aktif mencipta dengan firman yang di dalam dia, dan dia hidup dengan roh yang di dalam dia. Kalau dia hanya satu, tanpa firman dan tanpa roh, dia adalah Allah yang mati. Tapi karena Allah kami hidup, artinya dia aktif dan dia juga hidup. Jadi sebenarnya mau tidak mau, Allah yang hidup itu haruslah Allah Trinitas. Ya, Anda mau mengatakan istilah yang lain pun silakan, tetapi nafasnya tetap seperti Trinitas. Kamu dikatakan hidup karena kamu punya roh, dan kamu punya pikiran atau firmanmu. Kalau kamu tanpa pikiran firmanmu, kamu tidak bisa berbuat apapun, dan kamu tanpa rohmu, apakah kamu bisa dikatakan hidup? Allah itu pun begitu. Dia hidup karena dia punya firman, pikiran, ide di dalam dia, logos, dan dia hidup karena dia punya roh, yang adalah nafasnya yang menyelami keseluruhan Allah itu. Rohnya Allah itulah yang menyelami siapa Allah itu. Dan itulah nafasnya. Jadi bagaimanapun Allah itu harus Trinitas, tidak boleh tidak Trinitas. Ya, saya tidak tahu kamu bilang tauhid di imanmu apa segala macam, itu urusanmu.
Tapi kalau mengklaim bahwa Allah itu hidup, mau tidak mau Allah itu harus dengan firman dan dengan roh. Kalau dia tanpa firman, tanpa roh, mungkinkah dia hidup? Kalaupun dia dikatakan hidup tapi tanpa firman dan roh, apa penjelasannya untuk itu? Tidak ada. Gitu. Terima kasih sekali atas ilmunya Kak Elia. Jadi di sini ya hampir ya mungkin bisa dikatakan sama dengan yang dijelaskan oleh Kak Joseph, tapi beliau seperti kan beliau kan ngakunya sebagai murtadin, sehingga beliau sangat begitu luas memahami tentang keislaman. Beliau juga pernah menyinggung tentang dari Islam itu ada sifat yang namanya pengejawantahan Tuhan, yang dimana beberapa ormas Islam banyak yang meyakini itu, ada sebagian tidak sepakat untuk meyakini itu. Dari dalam Islam itu kami tidak memungkiri memang banyak perbedaan pendapat atau perpecahan belah. Bahkan dalam konsep ketuhanan pun di dalam ranah kami pun ada yang mengakui adanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah tajalli Nur Allah atau cahaya Tuhan, yang mana pengejawantahan Tuhan itu mewujud sebagai eksistensinya itu Nur Muhammad itu sendiri, yang nantinya akan melahirkan seluruh cakrawala semesta alam seperti ini. Dan disitulah konsep bagaimana Tuhan tidak menjelma juga tidak menjadi, akan tapi Tuhan itu tajalli. Bahasa Islam itu ada tajalli. Tajalli itu seperti menampakkan secara visualisasi, tapi itu bukan bentuk ketuhanan. Dan itu Kak Joseph seperti memiripkan. Jadi saya seperti oh apa ya seperti itu ya ternyata. Terus saya menerangkan tentang konsep pengejawantahan Tuhan, akan tapi memang dalam Islam konsep-konsep seperti ini dalam ranah seperti ini tidak dikaji dalam hal umum Kak Alia. Jadi di sini kalau dalam kamus-kamus para Islam kami ada taraf seperti syariat, hakikat ma'rifat seperti itu kan. Kalau dalam tatanan syariat ini atau orang awam kalau dikajikan seperti ini, pernah dulu ada beberapa ulama Nusantara yang dulu pernah mengkaji ini di depan forum umum, sehingga banyak sekali beberapa murid yang belum mampu untuk memahaminya, sehingga mereka malah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, padahal bukan. Antara pengejawantahan Tuhan dengan zatiyah Tuhan sendiri itu berbeda. Dia seolah-olah mengaku bahwa dia adalah firman Tuhan dan dia adalah Tuhan. Ini adalah kesalahpahaman, sehingga berangkat dari beberapa hal yang seperti itu, banyak orang-orang yang belum mampu untuk memahami itu, bahkan sudah terburu-buru untuk menginginkan pengetahuan seperti itu, sehingga ulama-ulama akhir zaman ini banyak sekali yang menyembunyikan atau bahkan mengkhususkan beberapa orang saja yang mampu untuk mempelajari hal seperti itu dalam Islam. Memang kita itu tidak ada, yang ada adalah eksistensi ketuhanan kita, yaitu Allah atau siapapun inisial Tuhan. Yang jelas itulah yang Maha Esa, Sang Kausa Prima Alfa Omega, itulah Tuhan, seperti itu mungkin. Dan itu kami sangat hangat berbincang dengan Kak Joseph. Sama sekali kami tidak akan berani untuk menyamakan antara, karena agama memiliki keyakinan masing-masing. Cuma kami seperti saling menghargai arahnya. Kak Joseph juga suka dengan, katanya suka dengan sudut pandang cara saya dalam pengertian Tuhan. Artinya katanya beliau mencari Islam yang kebanyakan Islam itu kolot-kolot yang kayak gini. Terus kalau saya pribadi mungkin ada beberapa teman-teman Islam juga yang nggak suka dengan saya karena katanya kok nggak dilawan sih perdebatannya. Terus saya di sini, saya bukan pendebat, saya di sini mau diskusi aja, mau dengan kebaikan, tidak akan mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Cuma menimba ilmu, saling menimba ilmu, itu saja saya di situ. Dan di situ memang saya menemukan keluar biasaan banyak ilmu juga dari Kak Joseph. Malam ini juga dari Kak Dia, saya terima kasih atas penjelasannya dan saya menambah wawasan. Alhamdulillah, terima kasih pokoknya, terima kasih. Oke, ya. Jadi orang yang selalu menyalahpahami Trinitas, tapi saya akan, mungkin beberapa orang mengatakan terlalu berani, tapi bagaimanapun saya harus dengan berani mengatakan bahwa bagaimanapun Allah itu harus Trinitas. Mau Anda menyebutnya dengan istilah lain, tapi nafasnya harus dengan Trinitas. Karena kenapa, bagaimana kamu mengatakan dia hidup kalau bukan dengan rohnya? Dan bagaimana mungkin kamu tahu dia Allah kalau bukan oleh karena firman-Nya? Apa yang di dalam dia yang berhak dan bisa menyatakan dia, itu adalah seesensi dengan dia. Apakah itu kalau bukan firman dan roh? Kan kadang mereka bertanya, ada yang bertanya, apa yang di dalam Allah pastilah Allah. Berarti kalau ingus mau keluar dari kamu, apakah ingus saya itu bisa menyatakan saya? Tapi firman saya dan roh saya bisa menyatakan siapa saya. Gitu. Jadi ya, itulah kenapa bahwa Allah itu memang harus Trinity. Ya tanpa maksud lain ya, gitu ya. Oke. Thank you ya, Badrul ya. God bless you on this side. Thank you. Ya, saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan bersama-sama diskusi yang sangat santun dan luar biasa, saudara ya, antara seorang Bapak Islam dengan saudara Ilya Myron. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam kekristenan, Tritunggal menyatakan keyakinan bahwa Allah itu Esa, namun ada dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara ya. Ketiga pribadi ini sama-sama kekal dan sama-sama berkuasa, saudara ya.
namun mereka bukanlah tiga Allah yang berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan Kak Elia Miron tadi ya, meskipun sulit untuk sepenuhnya memahami misteri ini dengan akal manusia, kita percaya ini adalah kebenaran yang diwahyukan Allah kepada kita, saudara ya. Jadi kalau saudara kita dari Muslim ingin belajar lebih dalam tentang konsep Tritunggal, saya sarankan untuk membaca dan merenungkan ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya, serta mempelajari ajaran-ajaran gereja tentang Tritunggal. Banyak sumber daya yang tersedia, saudara ya, bisa secara online maupun di gereja-gereja, atau lebih enaknya lagi masuk ke komalnya Kak Agatha, Edis TV, Elia Myron, Joseph, dan Bang RK, saudara ya, untuk belajar ya. Lebih dari sekedar memahami Tritunggal, saya ingin mengundang saudara yang belum mengenal Yesus Kristus untuk mengenal Yesus Kristus secara pribadi ya. Yesus menurut keyakinan Kristen adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia ya. Hidup tanpa dosa, mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa ya, dan bangkit dari kematiannya ya. Dia menawarkan pengampunan dosa dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya ya. Ini inti dari pesan Injil, saudara. Allah begitu mengasihi dunia ya, sehingga ia memberikan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Ayat ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Ayat ini dan masih banyak ayat lainnya dalam Alkitab menekankan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ya, satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal ya. Tidak ada jalan lain, saudara. Kalau ada jalan lain, itu pasti palsu ya. Ini bukan untuk menghakimi, saudara, tetapi untuk menyampaikan kebenaran yang kami yakini ya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.